Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa khairil asma'il husna kulluhu lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada suatu ketika seorang raja membawa pasukan bergajahnya yang melewati sebuah kota yang isinya sebagian besar adalah orang-orang yang buta. Orang-orang buta ini mendengar ada rombongan raja lewat dengan membawa pasukan gajah, sedangkan mereka tidak tahu gajah itu seperti apa. Akhirnya orang-orang ini berlomba-lomba untuk mendekati raja, ingin tahu gajah itu seperti apa. Mereka meraba-raba gajah itu. Ada orang buta yang pertama meraba gajah itu di bagian telinganya. Setelah diraba bagian telinganya, dia menafsirkan bahwa gajah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang kasar, lebar seperti itu. Kemudian di rombongan yang orang buta yang kedua, ketika memegang gajah, dia memegang belalainya. Lalu dia mengatakan kalau gajah itu sebenarnya seperti sebuah pipa, dia bisa melilit orang lain seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang ketiga? Orang ketiga ini memegang kaki gajah, lalu dia mengatakan gajah itu adalah sesuatu yang seperti tiang, sangat kokoh, tegak. Nah, kisah ini banyak diceritakan di dalam kisah-kisah sofistik, baik itu dari Al-Masnawi Jalaluddin Rumi ataupun dari Idrisah, seorang sufi abad akhir. Lalu apa hikmah di balik cerita ini? Bahwa pada masa sekarang ini, di zaman modern ini, banyak di antara kita itu memperdebatkan hal-hal yang bersifat parsial, bersifat sebagian. Jika kita merasa yang paling benar dengan pendapat yang kita miliki. Ini bisa kita lihat pada ustadz-ustadz zaman sekarang. Banyak ulama-ulama zaman sekarang yang merasa pendapatnya lah yang paling benar. Mereka mengatakan bahwa mereka merujuk pada Al-Quran. Menurut Al-Quran seperti ini, menurut sunnah seperti ini, menurut hadis Nabi seperti ini. Bagian yang lain, ustaz yang lain mengatakan bahwa inilah yang benar menurut Al-Quran dan sunnah, sedangkan mereka itu salah. Lalu mereka mengklaim bahwa mereka lah yang paling benar. Jadi, di manakah di antara dua pendapat yang benar? Bukankah sama-sama mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Dari sinilah kita bisa mengacu pada hikmah cerita tadi, bahwa orang-orang ini hanya memegang sebagian daripada isi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di bagian yang lain orang juga membaca, memegang bagian lain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka pun berdebat di bagian hal-hal yang merupakan bagian permukaan dari agama. Lalu apa sebenarnya inti dari sebuah agama? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia? Rasulullah mencontohkannya dengan perilaku, bukan hal-hal yang bersifat parsial seperti fikih, seperti tafsir itu yang diperdebatkan. Jika Anda ingin memperdebatkan itu tidak akan selesai. Masing-masing akan memprovokasi pengikutnya untuk saling merasa bahwa mereka lah yang paling benar. Agama kita pun akhirnya lama-kelamaan akan menjadi musnah. Kenapa? Karena perdebatan hal-hal yang bersifat parsial tadi. Ulama-ulama terdahulu mencontohkan kepada kita, memberikan sebuah landasan epistemologis ketika mereka menyampaikan sebuah ceramah ataupun pendapat. Mereka mengakhirinya dengan wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang mengetahui. Bahwa pendapat mereka masih ada kemungkinan untuk salah karena sifatnya adalah tafsir. Mereka tidak berani mengklaim bahwa itu adalah ungkapan kata-kata dari Allah itu sendiri. Nah, menakjubkannya sekarang ini banyak orang-orang yang sebenarnya mereka menafsirkan tapi menganggap bahwa itulah yang benar, bahwa inilah yang sesuai dengan Al-Quran, bahwa inilah yang sesuai dengan hadis. Padahal yang terkeluar itu ketika kita membacanya, yang keluar adalah sebuah tafsir. Dan orang lain pun menggunakan kadang hadis yang sama, yang berdebat ketika memperdebatkan hal yang sama. Seperti itu.
kita akan selalu berdebat jika hanya membahas sesuatu yang bersifat permukaan. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara kita menyatukan hal-hal yang bersifat parsial tadi menjadi sesuatu yang bersifat universal, bisa kita lakukan adalah memperbaiki akhlak kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Bu'istu litammima makarimal akhlak. Bahwa aku ini, kata Rasulullah, diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki tadi akhlak kita, berbuat baik terhadap orang lain, menyantuni fakir miskin, menyantuni janda-janda yang miskin, membantu orang-orang kelaparan, bersikap baik, menggunakan kata-kata yang manis, yang baik, yang tidak menyakiti orang lain, tidak memfitnah orang lain. Pada tataran sikap seperti ini, pada tataran akhlak seperti ini, kita tidak mungkin berdebat, karena kita semua sama pada tataran akhlak ini, pada tataran perilaku ini. Sekali lagi, kita bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat ini dengan akhlak yang baik. Saya akhiri kuliah 5 menit hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.